Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Tentunya kita masih dibincang eksklusif dengan Bang Nuri Septa Pratama. Ini merupakan Ketua KPU Kota Metro. Halo, selamat siang Bang. Bang Septa, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik sehat. Ya Bang ya. Baik, Oke, baik. tentunya dalam kondisi baik dan sehat ya Tribuners. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak nih Bang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir ya, dan juga mampir ke studio Tribun Lampung, dan tentunya untuk berbincang dan podcast bersama dengan kita hari ini Tribuners. Selama kurang lebih 20 menit ke depan, Bang Septa akan memperkenalkan dan juga akan bincang-bincang dengan kita terkait dengan KPU Kota Metro. Nah, mungkin Bang Septa bisa perkenalkan diri dan juga sapa Tribuners di rumah nih Bang. Assalamualaikum, saya Nuri Septa Pratama, Ketua KPU Kota Metro. Asli dari Kota Metro. Oke, asli dari Kota Metro ya Bang ya. Orang Metro asli nih ya. Oke Bang Septa, kan kita ini sebentar lagi, walaupun di 2024 nih Bang ya, pemilu ya kan, tapi kan yang namanya Bawaslu, KPU itu sudah gencar-gencarnya nih Bang ya. Kalau untuk di Metro sendiri nih Bang, Kota Metro sendiri, udah sampai sejauh mana sih Bang tahapan-tahapan yang sudah dilakukan? Ya Mbak, jadi KPU RI ya, secara berjenjang, KPU Provinsi maupun Kota, kami di KPU Kota Metro pasca 14 Juni 2022 ini kan sudah 20 bulan tahapan menuju pemilu 2024. Jadi kalau bicara kesiapan, sebenarnya bukan bicara kesiapan lagi, kami sudah melakukan tahapan. Sudah melakukan ya Bang tahapan. Jadi Juni kita sudah launching 14 menuju 14 Februari 2024 ada 20 bulan. Nah, di Agustus tanggal 1 sampai tanggal 10 kita memasuki tahapan pendaftaran, verifikasi, administrasi dan faktual calon peserta pemilu 2024. Di Kota Metro hari ini dari tanggal 15 Oktober kemarin sampai hari ini kita melakukan verifikasi faktual keanggotaan, kepengurusan dan keanggotaan calon peserta pemilu untuk wilayah Kota Metro. Jadi kita sudah mulai proses karena kami bekerja menjalankan tugas dari KPU RI, jadi kami sudah melakukan proses karena mekanisme 2024 ini agak berbeda Mbak dengan 2019 ya. Prosesnya ada di Jakarta, pendaftaran partai politik dan sebagainya. Proses kami membantu teman-teman dari KPU RI melakukan proses verifikasi administrasi maupun faktual kepengurusan, ketua sekretaris bendahara, kemudian memfaktualkan sekretariat, alamatnya di mana, kepengurusan, struktur, termasuk kefaktual keanggotaan. Ada berapa anggota yang ada yang didaftarkan di SIPOL, Sistem Informasi Partai Politik. Kita tarik data itu, kami pastikan datang ke rumah dari tanggal 15 kemarin sampai hari ini 15 Oktober kami pastikan itu. Kalaupun misalnya 3 tahapan kami datangi, kalau tidak bisa kami minta dikumpulkan, kalaupun tidak bisa juga ada yang namanya penggunaan teknologi informasi, kami minta untuk partai politik melakukan video call. Oh gitu. Jadi memang proses verifikasinya sudah berjalan dan memang sudah sampai tahap faktual tadi ya Bang ya. Nah, kalau untuk dari faktualisasi ini ada nggak sih kesulitan-kesulitan yang mungkin dari anggota KPU Metro itu temukan di lapangan gitu Bang? Atau kendala teknisnya seperti apa sih Bang? Ya karena kalau secara kewilayahan saya kira kita tidak bicara wilayah Metro cuman kecil ya, hanya 5 kecamatan, 22 kelurahan. Pada saat faktual di lapangan memang kalau kendala-kendalanya itu kan misalnya yang bersangkutan tidak dapat ditemui, kemudian alamatnya misalnya tidak spesifik, misalnya hanya Jalan Bangka, misalnya. Kan Jalan Bangka misalnya banyak. Nah, proses harus kami lalui misalnya berkoordinasi dari kelurahan dengan RT RW, hanya persoalan itu. Kalau kewilayahan misalnya naik gunung dan sebagainya saya kira enggak lah gitu. Sama paling memang petugas kita sangat terbatas ya. Memang kami maksimalkan dari saya ketua KPU sampai ke teman-teman sekretariat itu memang turun ke lapangan semua. Jadi memang kami bagi tim partai mana yang kami pegang. Nah, itu yang memang harus bisa berkoordinasi memanajemen tim itu ya, sehingga deadline ya, bagaimana kami bekerja, deadline-nya tanggal berapa sampai tanggal berapa, harus tepat waktu.
Oke. Nah, dari verifikasi faktual, data faktual ini itu apa aja sih Bang yang diverifikasi? Berarti termasuk identitas, alamat dari itu, selain itu apa lagi Bang? Pertama, kami datang ke kantor, memastikan bahwasanya partai politik yang ada di Sipol itu ada ketua, sekretaris bendahara. Oh, jadi keorganisasiannya lengkap. Kestrukturannya, KSB. Dan pertama memastikan dia mengakui sebagai pengurus maupun anggota. Yang kedua adalah memastikan Kantornya ada. Kantornya ada sesuai dengan PKPU 4 2022. Kita ada isian yang harus kami isi. Kantornya alamatnya sesuai tidak dengan yang di input di Sipol. Kemudian ada tidak struktur, misalnya ada dinamika struktur, bisa misalnya ketua, sekretaris, bendahara, wakil sekretaris itu ada atau tidak. Nah itu kepengurusan dan kantor. Kemudian ada dukungan misalnya dari pihak kelurahan menyatakan ini memang kantor ini jelas, kemudian statusnya sewa atau dimiliki. Nah baru setelah itu kami mengurus verifikasi faktual keanggotaan. Yang keanggotaan itu data yang dimasukkan ke Sipol, berapa datanya kami sampling menggunakan metode Kranji dan Morgan. Data kami hanya terima, kami alamatnya sudah ada. Nah kami datangi door to door satu-satu. Pertama kami pastikan kehadiran kami kan menggunakan ID card lengkap ya. Kami lakukan misalnya dari KPU melakukan proses verifikasi dan tanggal sekian, pasti misalnya Ibu Mawar misalnya, Ibu Mawar apakah benar Ibu alamat ini dengan identitas ini, nicknya ini benar. Kedua, apakah Ibu karena yang terdaftar di Sipol, apakah Ibu mengakui atau tidak menjadi pengurus partai politik. Kalau oke, ya sudah cukup dia tanda tangan, ada saksinya, selesai. Tapi ketika misalnya tiba-tiba yang namanya orang apa lupa atau memang pencarian informasi identitas ini menggunakan joki, kita tidak tahu kan. Tahu-tahu dia tidak mengakui dan tidak mau, misalnya kita ada yang namanya pengisian, dia harus mengisi form yang misalnya dia tidak mau terdaftar di partai politik. Gitu ya. Jadi memang ada dua opsi dan dua pilihan ya. Kalau memang benar mengakui, ada form yang memang harus diisi dan juga sebaliknya gitu ya Bang ya. Tapi kalau untuk di lapangan sendiri untuk di Kota Metro ada tidak Bang yang sepertinya tidak mengakui itu? Banyak. Ada yang mengakui, ada yang tidak prosesnya, ada yang misalnya dia belum bisa menunjukkan, karena kan juga kami hadir juga harus menunjukkan KTP dan KTA. KTA-nya. Dia belum memiliki KTA gitu kan. Kami harus berkoordinasi dengan LO partai politik, penghubung KPU dengan partai politik. Benar-benar. Nah, berarti sampai sejauh ini memang sudah ada beberapa data yang didapatkan oleh KPU ya Bang ya? Sudah. Oke. Nah, menurut Abang sendiri untuk parpol yang sudah terdaftar di KPU Metro sudah berapa sih Bang? Sudah mencukupi? Jadi di PKPU 4 2022 itu kan ada 3 kategori Mbak. Partai politik, pertama partai politik yang mendaftar dia yang masuk parliamentary threshold. Parliamentary threshold itu partai politik 9 partai yang sudah memiliki kursi DPR RI. Kita perlakuannya adalah melakukan pendaftaran di RI, verifikasi administrasi, selesai. Dia tidak difaktualkan. Nggak difaktual karena memang sudah terverifikasi 9 partai tadi ya Bang ya? Ada partai 2019 ikut ke pemilu, tapi dia belum mendapatkan kursi karena tidak masuk parliamentary threshold 4% dari jumlah hasil nasional ya. Nah, itu ada beberapa partai, dan ada kategori lagi partai yang memang baru di 2022 ini dia mendaftar baru partainya. Nah, untuk perlakuan 2 partai ini kita faktualkan, kita datangi, kita buatkan jadwal datang ke pengurusan hari ini, misal besok kami kepengurusan struktur, besok kami menjadwalkan lagi untuk turun ke lapangan. Jadi kami berkoordinasi di LO karena ada 5 kecamatan, misalnya tidak selesai, tidak dapat kami temui, dan kami melakukan misalnya pengumpulan. Kami minta dikumpulkan di kantor DPC maupun PAC, kami akan datangi lagi. Misalnya tidak bisa juga, orangnya misalnya lagi di pasar atau kami jadwalkan waktu lagi datang ke sana, kami menggunakan teknologi informasi.
kami minta beliau untuk video call. partai itu pengurus video call menunjukkan KTP KTA. Sebenarnya simpel, tapi pada prakteknya mungkin pertama kemampuan mobilisasi ya, mobilisasi partai kita paham itu memang jadi kendala juga gitu. Kedua memang alamat ya, alamatnya juga yang misalnya tidak jelas, dia agak susah gitu. Tidak spesifik itu tadi ya Bang. Ada juga yang anggota yang tidak memiliki Android, itu kan juga bukan persoalan KPU sebenarnya. Benar. Oke. Jadi memang namanya tahapan-tahapan untuk proses tuh ada aja ya Bang ya, ada tapi kendala, memang ada dinamika cerita. Ya, ada dinamika dan ceritanya. Oke, luar biasa. Bang, untuk di Kota Metro sendiri sejauh ini selanjutnya agenda yang akan dilakukan oleh KPU Metro apalagi tuh Bang? Ya, di 2023 ini, karena ini sudah November, perlu saya sampaikan juga Mbak, KPU Kota Metro akan melakukan proses rekrutmen badan ad hoc, baik itu PPK maupun PPS. Itu diumumkan dimulai di 16 November ini. Akan kami lakukan proses sampai dengan Desember, kemungkinan nanti di Januari akan dilantik. Inilah pasukan yang akan membantu KPU Metro di tingkat kecamatan maupun kelurahan. Dan ada juga yang namanya DP4. DP4 itu data potensial pemilu dan pemilihan itu itu datanya dari Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri turunkan ke KPU RI turun berjenjang. Nah, itu kan kami faktualkan, namanya coklit. Kami akan cocokkan dan teliti. Itu kerja yang tahun inilah yang akan kami lakukan. Berarti memang dalam waktu terdekat ini untuk KPU Metro sendiri akan membuka pendaftaran ya Bang ya, yang itu badan ad hoc tadi Tribuners gitu. Dan ini mungkin juga boleh untuk Tribuners yang mungkin mau mendaftar ya di Kota Metro ya Bang ya, itu terbuka ya Bang. Terbuka, sangat terbuka kepada masyarakat di Kota Metro tentunya yang berKTP Metro. Iya, berKTP Metro ya tentunya Tribuners. Kalau mau tahu informasi lebih lanjut mungkin bisa cek di website KPU, IG KPU, medsos KPU. Bisa datang juga ke KPU Kota Metro. Kami terbuka, ada helpdesk layanan, jadi kami masyarakat Kota Metro mau hadir kemudian bertanya, kami sangat terbuka untuk itu. Bisa telepon saya. Wow, ini eksklusif sekali dan merampak langsung gitu ya. Untuk memastikan Kota Metro yang baik. Benar. Bang, kalau untuk dari verifikasi pemutakhiran data pemilih itu sudah? Verifikasi pemutaran data pemilih itu yang saya sebut coklit tadi. Nah, coklit itu ya, itu sudah atau belum Bang? Belum jadi ya? Datanya sudah diserahkan dari Dirjen Kependudukan Kementerian Dalam Negeri, sudah diserahkan data itu ke KPU RI. Nanti secara berjenjang di pertengahan bulan ini akan turun ke provinsi, nanti provinsi juga akan ke KPU kabupaten kota, nanti baru proses data itu kami akan lakukan verifikasi atau istilahnya kami coklit. Coklit, pencocokan dan penelitian. Misalnya ada data yang memang sudah tidak memenuhi syarat, atau data yang memang orang sudah meninggal, atau ada data yang ternyata ketika kami datangi dalam satu keluarga ada anaknya yang belum terdaftar di daftar pemilih, kami lakukan pengisian. Atau masyarakat bisa juga misalnya, karena kami ini kan sudah KPU hari ini sudah menggunakan basis teknologi informasi, ada aplikasi Lindungi Hakmu di Play Store, bisa dicek, itu sudah detail Pak. Jadi ketika dia sudah ingin masukkan nicknya, dia sudah ada, misalnya mbaknya nanti bisa cek Lindungi Hakmu, itu sudah ada nama, kemudian nicknya, kemudian TPS-nya di mana. Gitu ya. Sudah TPS-nya, kelurahannya mana, kecamatan mana. Nah, perlakuannya ketika tidak ada di situ, dia ada yang namanya pengisian di situ, di aplikasi itu. Jadi ketika data itu sudah kami cek juga di server kami, ya kami tinggal masukkan sebenarnya. Jadi memang itu sangat memudahkan ya Bang ya. Nggak perlu harus ke kantor, nggak perlu bawa berkas, cukup cek. Download aplikasinya, ada di Play Store ya Tribuners, bisa cek nick Tribuners semua itu terdaftar atau tidak. Kalau misalkan belum terdaftar, bisa langsung juga mengurus dan pendaftarannya ada di aplikasi itu juga ya Bang ya. Nah, cerita dari pemilu sebelumnya nih Bang, kalau untuk di coklit ini sendiri ada terkendala nggak sih Bang yang mungkin paling tersulit dari KPU gitu jalanin? Ada nggak kayak misalkan dalam satu nick itu
ada berapa pemilih gitu yang double gitu Bang identitas pemilihnya gitu? Ya, 2020 kemarin kita melakukan ada namanya petugas PPDP ya, petugas pemutakhiran data berkelanjutan. Jadi 310 TPS di Pilkada 2000. Yang ini saya bicara yang terbaru ya, terbaru. Jadi ada 310 TPS datang ke wilayah kecil ya, skupnya kecil, satu orang cuma 300 sampai 500 data. Ternyata banyak juga misalnya data kependudukan yang masih muncul yang meninggal dunia. Ada yang misalnya baru, yang pemilih baru yang belum terdaftar. Tapi persoalan yang ganda kami belum tidak menemukan lagi karena kan data di Dinas Kependudukan itu kan selalu diupdate. Jadi tidak ada lagi pemberlakuan KTP siak ya, kan sudah EKTP semua. Jadi potensi misalnya double, tautonya ketika NIK dimasukkan kok ini data sini sudah tidak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Sudah tidak ada lagi. Hanya persoalan misalnya aja data-data itu ada yang keluar masuk, ada yang misalnya orang sudah pindah ke Lampung Tengah atau kemana, tapi belum lapor. Sehingga datanya masih di Metro, orangnya di mana. Ada orang yang pindah tidak lapor ke Metro. Tiba-tiba saya ini memang dulu di sana Mas, kata dia, tapi saya sekarang di KTP Metro, tapi misalnya datanya belum diupdate. Nah inilah kenapa kami harus datang, jadi memastikan itu. Jadi data itu valid, angka partisipasi akan berpengaruh. Benar. Ketika data itu bersih, orang hadir Mbak, 1000 saja misalnya dalam daftar pemilih itu dikatakan dia meninggal atau pindah dan sebagainya, dia kan otomatis tidak akan hadir ke TPS. Ini akan berpengaruh pada angka partisipasi pemilih. Itu pengalaman ya terbaru. Pengalaman ya. Nah, apa sih Bang harapan Abang untuk KPU Metro di 2024 nanti? Ya, pertama tentu saya sebagai pimpinan KPU Metro berharap sih pada pemilu 2024 ini kita berkaca dari 2019 ya, pemilu 2019 ceritanya banyak petugas yang meninggal, banyak misalnya kejadian-kejadian yang kita ingat. Tentu kami berharap bersama dengan masyarakat. Saya bilang harus bersama dengan masyarakat karena KPU tidak bisa bekerja sendiri. Ada TNI, Polri, ada Bawaslu, ada teman-teman media. Nah ini berharap kita sama-sama sukseskan pemilu 2024. Kalau bicara sukses ini kan bicara tentang Kota Metro. Kemudian yang kedua, kalau sudah sukses bersama, ini akan bicara tentang kehadiran di TPS, partisipasinya meningkat. Kita berharap 2019 dari 76% hadir, ini bisa meningkat. Bisa meningkat ya Bang? Bisa meningkat setidaknya 85% atau 80% lah gitu. Ada peningkatan. Karena kalau pilkada kemarin kita cukup tinggi, 83%. Terbesar kedua setelah pesisir barat 84%. Itu artinya bareng-bareng lah kita bangun Kota Metro ini pemilunya yang berintegritas dan bermartabat. Itu endingnya kita berharap pemilu ini berjalan dengan sukses. Oke, amin. Nah, untuk Bang Septa sendiri ada nggak sih Bang kayak di parpol yang di Kota Metro itu yang mungkin nggak lulus verifikasi parpol Bang sampai sejauh ini? Pada posisi kesimpulan, kami bukan ranah kami Mbak. Oh bukan ranah. Karena yang akan menyatakan lulus atau tidak itu kan di tanggal 14 Desember. 14 Desember nanti ya? 2022 ini yang wilayahnya wilayah KPU RI. Nah persoalan misalnya di Kota Metro ada yang belum lengkap, ada yang belum mencukupi itu. Nanti setelah tanggal 4 ini Mbak, hari ini nanti karena akan kami kumpulkan partai politik yang melakukan proses verifikasi, nanti dia akan ada tahapan ulang, namanya verifikasi faktual perbaikan. Jadi memang ada perbaikannya ya? Ada perbaikannya, jadi mungkin parpol yang belum lengkap bisa dilengkapi dan bisa diperbaiki di hari itu. Iya, treatmentnya juga sama. Jadi dia memasukkan data yang baru, yang real, kita verifikasi administrasi, kita faktualkan, kita datangi lagi dari proses itu tadi. Artinya hari ini KPU kan tagline-nya kan KPU melayani, benar-benar melayani. Sehingga kita berharap semua semua calon partai politik itu yang ada di Kota Metro bisa ikut terlibat dalam proses persoalan siapa yang duduk, siapa yang menang siapa anggota dewannya, wali kotanya, itu kan persoalan pilihan di rakyat. Pilihan di rakyat dan KPU ini hanya melayani ya. Namanya kan Komisi Pemilihan Umum.
Dan wasitnya. penyelenggara ya Bang ya Penyelenggara. tentunya. Gitu. Penyelenggara pemilu. Nah kalau untuk KPU Metro sendiri untuk meningkatkan partisipasi dari masyarakatnya, ada nggak sih Bang cara-cara yang dilakukan? Ya, beberapa kegiatan kita di 2023 sudah kami lakukan. Tapi memang belum masif ya 2022 ini karena masih fokus kegiatan RI. Kami sudah bekerja sama Mbak dengan sekolah-sekolah. Kalau sekolah itu kan ada yang namanya Project Merdeka Belajar. Nah, salah satu Merdeka Belajar itu temanya tentang demokrasi. Nah, endingnya adalah bagaimana proses pemilihan OSIS, ketua kelas itu yang memang prosesnya dilakukan. Kami sosialisasi go to school. Kemudian kami sudah undang guru-guru PPKN. Kenapa PPKN? Munculnya demokrasi ini dari pelajaran itu. Setidaknya guru PPKN itu bisa menjelaskan proses demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ini prosesnya di sini. Kemudian yang memang kita gandeng teman-teman LSF, Ormas, termasuk media ke depan setidaknya satu frekuensi kita menyuarakan datang ke TPS Rabu 14 Februari 2024. Keren loh itu, hari Valentine. Hari Valentine ya Bang ya. Jadi pemilu dengan cinta. Waduh, mudah-mudahan ya. Oke, terima kasih banyak Bang Septa sudah hadir ke studio Tribun Lampung, menyempatkan waktunya di tengah kesibukan ya. Dan juga sudah mengedukasi Tribuners semua, sudah memberitahu ternyata di KPU Metro. Tahapannya sudah sejauh dan seperti ini. Dan mudah-mudahan Tribuners juga yang menyaksikan bisa mendapatkan manfaat dari ilmunya. Terima kasih juga yang sudah menyaksikan tayangan bincang eksklusif hari ini bersama dengan Bang Septa selaku Ketua KPU Metro. Dan tentunya dengan saya Kusma Syaifah pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.